Selamat pagi, Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada pagi hari ini, kita akan ambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Secara khusus saya akan membacakannya pada ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana mereka sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena dan 2 orang murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Sehingga Tuhan Yesus sendiri harus menampakkan diri dan menegur kedegilan hati mereka. Meski demikian, Tuhan Yesus terus mendorong mereka dengan otoritasnya untuk menjalankan misi mereka, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya. Itulah yang menjadi kekuatan yang mengubah hidup para murid. Saudaraku, seperti apakah penyertaan Tuhan Yesus kepada para murid? Yang pertama, Tuhan Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid, sehingga berita Injil dapat diberitakan dan disebarkan, sehingga banyak orang yang bertobat. Kelak penyertaan ini secara faktual dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang kedua, firman Allah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil di dunia. Kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitannya merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tak dapat dibantah. Yang ketiga, tanda-tanda yang menyatakan otoritas Tuhan Yesus Kristus memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuat kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga diiringi pesan tentang apa yang harus dilakukan oleh para murid setelah dia naik ke surga. Tidak hanya pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi mereka, tetapi juga kuasa untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Sehingga dapat dikatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru memberi kesempatan yang lebih besar lagi bagi para murid dan pada kita semua untuk menjadi alatnya di dunia ini yang membawa kabar baik bagi umat manusia. Saudaraku, kuasa yang sama yang menyertai para murid generasi pertama juga menyertai setiap generasi Kristen di sepanjang zaman. Situasi medan perang dalam perjuangan mewartakan berita Injil hingga ke ujung bumi berubah, bahkan cenderung makin sulit.
tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Maka setiap anak Tuhan yang setia memberitakan Injil dapat, bahkan harus mengandalkan Tuhan dan penyertaannya secara penuh. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita merayakan kenaikannya dengan suasana sukacita, bersemangat, serta penuh syukur sambil menantikan kedatangannya kembali ke dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah ya Bapa, semuanya ini boleh semakin memperteguh iman kami, untuk kami terus bersandar akan pertolongan Tuhan, untuk kami bersiap sedia menjadi alat yang penuh kuasa di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Tolonglah ya Tuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.